Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, selamat datang di channel Levis Farm, channel yang bahas seputar budidaya ikan nila. Jadi pada video kali ini saya bakalan review ke kalian, maksudnya saya bakal update tentang perkembangan ikan nila saya yang sekarang itu sudah menginjak usia di 4 bulan, dan ini saya besarkan menggunakan sistem bioflok kawan-kawan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian dukung dulu channel ini agar dapat lebih berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu ya kawan-kawan apabila di sini agak berisik, dikarenakan ini bertepatan pada hari Minggu ya. Dan banyak motor dan mobil yang lalu lalang di depan rumah saya. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan, jadi banyak mobil dan motor yang lewat untuk menuju wisata yang ada di lokasi saya kawan-kawan. Oke, tidak usah bahas itu, kita lanjut ini ya. Nah, jadi ini adalah penampakan dari atas. Sedata ini diameter 3 kawan. Ini diameter 3. Ini kita kasih makan dulu ikan ya, biar kalian melihat. Oke, nah ya. Udah besar kan kawan? Ini udah sekilo isi berapa ya? Nanti kita timbang ya. Nanti kita timbang. Jadi sedikit info ya kawan-kawan. Jadi kolam saya ini berada di bawah atap. Dia indoor, golongan indoor. Jadi tidak terkena hujan secara langsung. Jadi dia aman daripada air hujan. Itulah sebabnya saya di sini tidak menggunakan garam krosok kawan-kawan. Dari di sini tidak terkena air hujan. Namun alangkah baiknya kalian buat seperti itu ya. Bisa lihat itu cahaya ya yang dapat dari ini atap. Jadi alangkah baiknya bagi kalian yang punya kolam seperti saya yang ada di bawah indoor, bisa kalian tambahkan atap bening itu kawan-kawan ya. Mau itu jenis apapun, yang pasti itu bening. Yang mana fungsinya agar suhu di kolam kita itu tidak terlalu dingin kawan-kawan. Oke. Jadi tujuannya itu selain itu agar bakteri jahat maksudnya ya, bakteri jahat tidak cepat berkembang di kolam ini apabila suhu stabil kawan-kawan. Namun apabila suhu terlalu dingin, yang biasa kalian temui itu ya di kolam indoor, itu biasanya akan cenderung lebih mudah sakit ikannya kawan-kawan. Jadi untuk mendapatkan air kolam yang seperti ini ya, bisa dilihat kawan-kawan. Nah, ini vlognya sekitar 10 milian kawan-kawan. Jadi di Levis Farm ini saya sudah main sekitar 6 siklus ya. 6 siklus berarti 6 siklus dikali 6 bulan. Jadi sekitar 3 tahun kawan-kawan. Jadi saya sudah bermain nila di 3 tahun. Jam terbang saya 3 tahun. Selama saya bermain nila, saya tidak memakai yang namanya 30 mili per meter kubik untuk kepadatan vlognya kawan-kawan. Jadi saya cenderung memainkannya di angka 10 sampai 20 ya kawan-kawan. 10 sampai di 20. Untuk 25 ke atas saya tidak memakai kawan-kawan. Jadi saya cenderung seperti ini dikarenakan sepengalaman saya dari 25 sampai 30 mili per meter kubik itu ikan mengalami yang namanya tidak nafsu makan kawan-kawan. Oke, jadi untuk mendapatkan air yang seperti ini biasanya didapatkan di indoor kawan-kawan. Tapi untuk di outdoor yang terkena paparan sinar matahari langsung, itu juga bisa airnya berwarna coklat ya, coklat seperti ini. Namun dia bakalan susah kawan-kawan ya, karena dia bisa cenderung hijau apabila kalian menggunakan kapur dolomit. Nah, jadi alangkah baiknya bagi kalian yang outdoor dan ingin mendapatkan air bioflok, air vlog yang hijau seperti ini. Nah, jadi ini bisa kalian gunakan untuk alkalinitasnya. Itu kalian menggunakan NaCO3 ya, bukan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit apabila kalian menggunakan di outdoor itu bakalan hijau kawan-kawan. Tapi karena saya indoor ya, dikarenakan saya indoor di bawah atap, sinar matahari tidak banyak yang masuk, jadi ini airnya alhasil dia coklat ya. Baik kawan-kawan, jadi bahannya itu sederhana ya, tidak banyak. Untuk pengolahan airnya sendiri saya menggunakan kapur dolomit ya, yang sudah saya bilang tadi. Dikarenakan di sini indoor, jadi saya menggunakan kapur dolomit. Ini saya gunakan yang paling lembut ya kawan-kawan. Ini mesh 100. Ini lembutnya seperti tepung beras ya, gandum, tepung terigu dan lain-lain. Ini sangat lembut. Oke, seperti bedak lembutnya. Oke, ini yang mesh 100 kawan-kawan. Harganya pun sama saja dengan yang
yang kasar sama. Jadi lebih baik kalian menggunakan yang mas 100 dikarenakan proses pelarutannya lebih cepat dan dia yang terlarut ke air kolam itu, yang terlarutnya maksudnya itu lebih banyak. Apabila kalian menggunakan kasar itu banyak yang terbuang, namun yang terlarut untuk kolam yang kita gunakan itu tidak banyak kawan-kawan. Jadi kalian lebih baik menggunakan yang mes 100. Selanjutnya saya menggunakan produk dari Boster ya, ini Aqua Enzim. Ini yang terpenting sebenarnya di sini adalah kandungan ini kawan-kawan. Kandungan Bacillusnya ya. Nah, Bacillus. Nah, ini kan banyak ya. Jadi inilah maksudnya bakteri pendukung untuk membentuk vlog kawan-kawan. Kemudian saya juga menggunakan di sini yang namanya vitamin B kompleks. Oke, ini bisa dilihat ya. Bisa kalian baca sendiri fungsinya apa. Namun di sini saya tidak menggunakannya untuk bibis pakan ya. Maksudnya tidak hanya untuk bibis pakan. Saya juga menggunakannya untuk membuat kulturan daripada probiotik. Nah, jadi ini dia hasil kulturan saya ya kawan-kawan. Kita buka. Oke. Jadi ini adalah hasil kultur yang mana bahan-bahannya itu adalah gula pasir ya, saya sebutkan di sini gula pasir. Kemudian Boster Aqua Enzim tadi yang mengandung banyak bakteri Bacillus. Kemudian vitamin B kompleks. Kemudian pelet ya kawan-kawan, pelet protein tinggi, atau yang lebih bagus itu sebenarnya kotoran ikan. Jadi saya kemarin sini menggunakan kotoran ikan hasil dari pengendapan di chamber filter pertama di kolam air ras saya, maksudnya kolam sistem ras saya ya kawan-kawan. Jadi saya di sini tidak menggunakan pelet, tapi saya di sini menggunakan kotoran ikan yang saya dapatkan dari pembesaran kolam sistem ras saya kawan-kawan, yang saya dapatkan di chamber filter pertamanya ya. Jadi ini dia. Ini kalau kita Kalau kita ambil dia ini sama sekali kental ya kawan-kawan, tidak encer. Ini kental. Nah, bisa dilihat ini sebenarnya kental kawan-kawan. Nah, dari kucuran airnya ketahuan ya ini kental. Itu dikarenakan dia Itu dikarenakan dia berkembang kawan-kawan. Jadi saya pernah mengkultur bakteri gagal dikarenakan saya tidak melakukan penutupan, atau tidak saya tutup ya maksudnya. Jadi dia masuk cahaya. Alhasil dia gagal kawan-kawan. Dia tetap encer dan tidak kental seperti ini dan tidak berbusa ya. Jadi ciri-ciri pengulturan bakteri yang baik itu dia ada busa ya kawan-kawan. Jadi juga dia airnya kental. Nah, busa ini aman ya. Busa ini adalah bakteri yang mati ya kawan-kawan. Jadi walaupun ada busa, maksudnya bakteri mati, bukan berarti ini gagal. Jadi kenapa ada yang mati? Dikarenakan populasi bakteri di sini sudah sangat banyak kawan-kawan ya. Nah, jadi sama halnya seperti di kolam bioflok kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang bertanya, kok kolam saya berbusa, maksudnya kolam berbusa aman apa tidak, dan lain-lain pertanyaannya itu ya. Jadi kolam busa pada kolam bioflok maupun pada pengulturan ini itu aman, dikarenakan ini hanya bakteri mati kawan-kawan. Ya, ini bakteri mati. Artinya populasi bakteri yang ada pada kolam atau pada media kultur itu sudah banyak. Alhasil dia terlalu padat dan ada yang mati ya. Jadi ini adalah bakteri mati, dia akan berbentuk busa kawan-kawan. Kemudian selanjutnya untuk dosisnya sendiri ya. Di sini saya belum kasih tahu ke kalian dosisnya. Jadi untuk dosis vitamin B kompleks dulu ya. Ini saya gunakan, ini kan di sini kan dia 2 sampai 3 gram per kilogram pakan. Di sini dia tidak ada dosis untuk pengulturan ya kawan-kawan. Jadi di sini dosis untuk pembibisan pakan. Jadi saya gunakan untuk vitamin B kompleks. Ini kan dia isinya 100 gram ya. Jadi saya gunakan dia di separohnya, maksudnya seperempatnya di 25 gram untuk kapasitas air di 50 liter ini. Dan Boster Aqua Enzim yang ini
Ini saya berikan dia dosis di 50 gram kawan-kawan. Tidak banyak ya, ini kan 500 gram. Jadi saya ambil 50 gram saja. Bisa diingat ya, ini tadi, sorry berisik. Ini tadi 50 gram, maksudnya ini tadi 50 gram saya ambil. Kemudian ini separohnya, seperempatnya 25 gram. Kemudian gula saya taruh di sini 250 gram atau seperempat kilo. Dan air 50 liter ya. Ini saya gunakan bak yang kapasitas 50 liter kawan-kawan. Selanjutnya kita diamkan, maksudnya kita aerasi, kita berikan aerasi dan kita tutup menggunakan apapun itu ya, yang penting dia kedap dari cahaya, bukan kedap dari udara ya kawan-kawan, bukan kedap dari udara tapi kedap dari cahaya. Kemudian ditutup, setelah itu diaerasi dan tunggu sampai 2 kali 24 jam atau 2 hari lamanya ya kawan-kawan. Nah itu baru bisa kalian gunakan untuk proses pengaplikasian bioflok. Jadi kalian tidak perlu lagi memasukkan yang namanya bakteri satu-satu, kemudian sumber karbon, mau itu gula, molase, tepung terigu dan lain-lain. Jadi kalian sudah membuat kulturan, kemudian kalian gampang tinggal menggunakan centong atau gelas atau apapun itu atau gayung. Kemudian kalian masukkan ke kolam bioflok kalian kawan-kawan. Nah, untuk takarannya sendiri saya menggunakan di sini, saya kan menggunakan gayung ya. Gayung yang biasa dipakai mandi yang kecil itu ya. Jadi saya gunakan di 1 gayung per 1000 liter. Sebenarnya saya tidak ada patokan khusus, cuma saya sudah biasa melakukan seperti itu kawan-kawan. Dan alhasil ini tidak gagal ya, berhasil ya. Jadi vlog itu terbentuk, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari kawan-kawan. Vlog itu sudah terbentuk, sudah jelas kelihatan dan sudah ada busa di kolam saya biasanya. Jadi, dan alhasil inilah hasilnya ya kawan-kawan. Inilah hasilnya daripada pengulturan tadi. Nah, jadi saya letakkan dia 1 gayung per meter kubik. Dalam 3 hari saya jamin ya kawan-kawan, dalam 3 hari vlog kalian sudah pasti terbentuk, itu saya jamin ya. Terkecuali ada faktor-faktor eksternal yang lain yang mungkin saya tidak lakukan, namun kalian lakukan di sana, yang menyebabkan vlog kalian tidak terbentuk. Namun apabila sesuai prosedur, yang mana sudah umum dijelaskan di mana-mana ya, mau itu di YouTube atau di mana-mana di lainnya, itu insya Allah pasti berhasil kawan-kawan ya. Oke lanjut ya. Nah jadi ini kita sampling dulu ikannya. Tadi saya tidak lakukan perekaman pada saat penangkapan ikan ya kawan-kawan, dikarenakan susah. Kebetulan di sini seser saya atau serok ikan saya sedang rusak, jadi saya tadi menggunakan ini ya. Saya menggunakan bak sortir untuk menangkapnya, jadi agak susah. Saya putuskan untuk tidak merekamnya kawan-kawan. Namun ini saya ambil secara random ya, apa yang saya dapat. Jadi saya tidak memilih-milih karena kebetulan tadi saya hanya dapat 1 ya kawan-kawan. Jadi sekali penangkapan hanya dapat 1 dan saya langsung dapat yang ini ya kawan-kawan. Jadi ini kita ambil secara random tadi. Ini dia ikannya, ini usia 4 bulan dari telur ya. Karena ini kan bibit beli kemarin. Jadi anggap saja ini 4 bulan dari telur, karena pada masa pemeliharaannya kan ini sudah 3 bulan di kolam saya. Dengan ukuran tebar kemarin ukuran 57. Jadi dia sudah usia 1 bulan ya. Usianya itu kira-kira sudah 1 bulan dari petaninya. Kemudian saya besarkan di sini selama 3 bulan. Jadi saya klaim ikan ini adalah umurnya 4 bulan dari telur menetas kawan-kawan. Oke, ini kita siapkan dulu timbangannya ya. Kita on kan. Ini sudah 0 ya. Sudah 0 include dengan bak sortirnya. Kemudian ini ikannya kita ambil, kita timbang. Pelan-pelan ya kawan-kawan. Ikan jangan sampai kaget dan stres. Nah, biar dia anteng maksudnya anteng. Oke, dia sudah bobot di 114 gram kawan-kawan. Oke, bobotnya di 114 gram dengan usia 4 bulan dari telur menetas atau 3 bulan dari tebar. Dia sudah segini ya. Bentar. Nah, jadi dia sudah segini kawan-kawan. Baik, itu tadi ya kawan-kawan penjelasan singkat daripada saya mengenai kolam bioflok yang ada di Alifish Farm. Tadi saya sudah jelaskan mengenai kondisi kolam di sini, mau itu indoor outdoor, dan cara-caranya saya sudah jelaskan tadi. Dan untuk bahannya tadi sudah saya kasih lihat juga.
Dan untuk dosisnya pun tadi sudah saya beberkan juga mengenai cara-caranya ya. Dan untuk bobot ikan pun tadi sudah saya sampel juga dan saya ambil secara random murni tanpa rekayasa ya kawan-kawan. Jadi tadi kita dapatkan dia di 114 gram ya, atau kita bulatkan menjadi 115 gram per ekor. Dan itu saya ambil secara random. Mungkin ada yang lebih kecil dan mungkin ada yang lebih besar ya, itu pasti ya. Oke, segini dulu video dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan dukung dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu. Saya mohon pamit. Salam. See you. Bye-bye.